Dia pikir dia sudah menang. Pria itu masih bersamanya untuk saat ini. Tapi bagaimana jika aku beritahu, kamu ada pemicu psikologis yang bisa membuat pria itu kehilangan perasaan padanya, tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Ini bukan tentang memohon, mengejar, atau bahkan melabraknya. Faktanya, semakin sedikit yang kamu lakukan, semakin cepat pria itu meninggalkannya. Jika kamu siap untuk membuka langkah kekuatan diam yang membalikkan keadaan, teruslah menonton karena di akhir ini, kamu akan tahu persis bagaimana cara membuatnya memilihmu. Mari kita luruskan satu hal. Pria tidak pergi karena pertengkaran. Mereka juga tidak pergi karena ada pilihan ajaib yang lebih baik. Mereka pergi karena perasaan yang bergeser secara halus, diam-diam, dan seringkali sebelum mereka bahkan bisa menjelaskannya pada diri sendiri. Pergeseran itu, kamu akan mengendalikannya. Ini bukan tentang rayuan atau mengejar. Ini tentang keunggulan psikologis. Kamu tidak perlu mengubah siapa dirimu. Kamu tidak perlu mencurinya. Kamu akan membuatnya ingin meninggalkan wanita itu dan bertanya-tanya mengapa dia tidak melakukannya lebih cepat. Kebenarannya adalah pria secara biologis dirancang untuk menginginkan tantangan emosional, bukan kekacauan, bukan drama, tapi sesuatu yang tidak bisa mereka miliki sepenuhnya. Ketika dia mendapatkan terlalu banyak kenyamanan, terlalu banyak akses, terlalu banyak kepastian, dia akan memutus hubungan. Kamu akan menggunakan naluri itu untuk keuntunganmu dengan mengaktifkan satu hal yang tidak ingin diakui oleh wanita manapun. Wanita itu memiliki kekuatan tak kasat mata. Dalam video ini, kita akan membedah cetak biru psikologis yang tepat yang membalikkan dinamika tersebut. Kamu akan mempelajari satu pemicu emosional yang membuatnya menarik diri dari pasangannya dan berpaling kepadamu. Bagaimana cara menarik diri secara diam-diam sehingga dia mulai meragukan segala hal tentang hubungannya saat ini. Cara menanamkan dirimu dalam ingatannya seperti mimpi berulang yang tidak bisa dia bangun darinya. Dan akhirnya, ketika dia memilihmu, kamu akan belajar cara merespons dengan cara yang membuatnya permanen. Tapi peringatan, ini bukan untuk semua orang. Jika kamu kecanduan kepuasan instan, validasi, atau ingin dipilih dalam semalam, kamu akan menyabotase kekuatanmu sendiri, bahkan sebelum mulai bekerja. Karena apa yang kita buka di sini didasarkan pada pergeseran emosional yang strategis, bukan manipulasi. Inilah petunjuk pertamamu. Semakin kamu membuatnya mengejar versi dirimu yang sulit dijangkau, semakin dia menjauhkan diri dari segala sesuatu yang terasa terlalu tersedia. Dan coba tebak, siapa yang biasanya menjadi yang paling tersedia? Benar, pacarnya. Jadi, jika kamu siap untuk memutus siklus ini, berhenti memberi berlebihan, dan akhirnya mengerti bagaimana membuatnya merasakan apa yang selama ini tidak dia sadari, maka bersiaplah. Ini akan mengubah segalanya. Mari kita bicara tentang pemicu terlarang. Mengapa pria pergi ketika mereka merasakan ini? Bukan cinta. Cinta bukanlah hal yang membuatnya tetap bersama wanita itu. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih rapuh. Dan begitu itu hilang, dia akan melepaskan diri tanpa berpikir dua kali. Inilah kekuatan tak kasat mata yang menentukan apakah dia bertahan atau pergi. Mari kita bunuh kebohongan terbesar dulu. Cinta bukanlah apa yang membuat seorang pria bertahan. Dia bisa mencintainya. Dia bisa peduli padanya. Dia bahkan bisa punya rencana bersamanya. Liburan, makan malam, anjing bersama, mungkin bahkan pembicaraan tentang masa depan. Tapi dia tetap akan pergi jika satu emosi kritis menghilang, ketegangan, bukan stres, bukan konflik, bukan drama. Kita bicara tentang ketegangan halus antara menginginkan dan memiliki. Saat dia merasa seperti dia memilikinya sepenuhnya, rasa lapar itu mati. Bukan karena dia jahat, tapi karena susunan saraf, psikologis, biologis, dan emosional. Apa yang sebenarnya membuat seorang pria tetap berinvestasi? Bukan seks, bukan usaha, bukan seberapa baik wanita itu padanya, bahkan bukan kecocokan. Itu adalah ketidakpastian emosional. Tarikan magnetis karena menginginkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dia miliki. Manusia mendambakan apa yang mereka pikir mungkin akan hilang dari mereka. Dan inilah kejutannya. Semakin lama dia merasa aman, semakin dia menganggapnya remeh. Disitulah ilusi keamanan emosional dimulai. Wanita itu berpikir menjadi stabil, setia, dan selalu ada sudah cukup. Tapi kenyataannya, dia secara tidak sengaja mencekik naluri
yang membuatnya mengejarnya sejak awal. Titik buta kelangkaan. Disinilah hal itu menjadi berbahaya baginya, bukan bagimu. Ketika seorang pria tidak lagi menganggap pasangannya sebagai sesuatu yang langka atau mandiri secara emosional, dia mulai melakukan dua hal. Satu, perbandingan mikro. Dia mulai memperhatikan wanita di sekitarnya, terutama mereka yang tampak tak tersentuh, menarik, atau sedikit berjarak. Itu tidak berarti dia selingkuh. Itu berarti dopaminnya mulai melayang ke tempat lain. Dua, penyuntingan memori. Dia tidak mengingat hal-hal yang wanita itu lakukan untuknya. Dia mengingat bagaimana perasaannya di dekatnya. Dan jika apa yang dia rasakan sekarang adalah kebosanan, rasa bersalah, atau tanggung jawab, pikiran mulai menulis ulang ceritanya. Dia dulu lebih menyenangkan. Aku tidak merasakan percikan yang sama lagi. Ada sesuatu yang hilang. Apa yang sebenarnya hilang? Tantangannya, keunggulan emosionalnya, sistem penghargaan internal yang membuatnya berusaha untuk itu. Mengapa rasa puas diri membunuh ketertarikan? Ketika seorang pria mendapatkan terlalu banyak, terlalu cepat, koneksi yang terlalu tersedia, otaknya berhenti mengejar. Inilah sebabnya gadis yang tidak membalas setiap pesan, yang menjaga rasa misteri dan yang tampak terpenuhi tanpa dirinya menjadi fantasi di kepalanya, bahkan jika mereka jarang berbicara. Fantasi itu adalah kamu. Karena sementara wanita itu mencoba membuktikan dia adalah satu-satunya, kamu menjadi seseorang yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Pemicu emosional yang akan kamu gunakan. Sekarang, disinilah kekuatanmu dimulai. Dia tidak meninggalkannya karena dia jatuh cinta padamu. Dia meninggalkannya karena kamu mewakili apa yang telah berhenti wanita itu lakukan. Dia memberikan kenyamanan. Kamu memberikan ketegangan. Dia memberikan rutinitas. Kamu memberikan lonjakan emosional. Dia memberikan kehadiran. Kamu memberikan kemungkinan. Dan semakin dia mencoba mengamankannya, semakin pria itu mulai merasa terjebak. Bahkan jika wanita itu tidak melakukan kesalahan apapun, pria tidak meninggalkan wanita jahat. Mereka meninggalkan wanita yang terasa seperti kepastian. Contoh dunia nyata. Pergeseran dimulai. Katakanlah dia masih bersamanya. Kamu memiliki beberapa koneksi, mungkin secara langsung, mungkin online, mungkin hanya energi. Tidak ada yang solid, tapi itu ada. Wanita itu pikir dia menang, tapi kemudian kamu melakukan sesuatu yang halus. Kamu berhenti tertarik, kamu berhenti menghubunginya. Kamu tampak benar-benar fokus pada duniamu sendiri. Kamu menjadi responsif secara selektif. Tidak dingin, tidak kasar, hanya cukup tidak tersedia untuk membuatnya merasakan ketegangan kembali. Dan disinilah hal itu mulai terjadi. Dia memperhatikan ketika kamu tidak menyukai postingannya. Dia bertanya-tanya mengapa kamu tidak menyapa seperti terakhir kali. Dia memutar ulang percakapan terakhir kalian karena dia merindukan bagaimana itu membuatnya merasa. Sementara itu, pesan pacarnya rutin, mudah diprediksi, emosinya datar. Otaknya mulai menarik diri secara mikro dari wanita itu dan condong ke arah kemungkinan bersamamu. Rekap konsep utama. Ketegangan emosional menciptakan ketertarikan, kenyamanan saja menghancurkannya. Kelangkaan memicu minat, ketersediaan berlebihan memicu kebutaan, tantangan terasa hidup, rasa puas diri terasa mati. Kamu adalah pelarian, dia adalah kewajiban. Sebelum kita masuk ke fase penarikan diri diam-diam berikutnya, inilah langkahmu. Berhentilah menghadiahi ketidakkonsistenan dengan energi. Jangan kirim pesan duluan, jangan memeriksa keadaannya. Jika dia belum melangkah maju, jangan isi kekosongan itu. Setiap kali kamu tidak bereaksi, kamu membangun ketegangan. Setiap kali kamu menahan persetujuan, kamu menjadi hadiahnya. Setiap kali kamu tampak terpenuhi tanpanya, rasa ingin tahunya melonjak. Ini adalah keunggulanmu. Apa yang benar-benar didambakan pria bukanlah wanita yang memberi mereka segalanya. Itu adalah wanita yang membuat mereka berusaha mendapatkan hak untuk lebih dekat dan tidak pernah membiarkan mereka sepenuhnya memahaminya. Itu kamu sekarang. Dan di sesi berikutnya, kita masuk lebih dalam ke senjata psikologis berikutnya, penarikan diri diam-diam. Bagaimana membuatnya mempertanyakan segalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu siap? Penarikan diri diam-diam. Bagaimana membuatnya mempertanyakan segalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat kamu melakukan ini, otaknya akan mulai menulis ulang sejarah.
Dia tiba-tiba akan memperhatikan kekurangan wanita itu, sifatnya yang menuntut, dan kamu akan menempati pikirannya 24 jam sehari. Tapi peringatan, kebanyakan wanita menyabotase diri di sini dengan melakukan hal yang sebaliknya. Wanita itu masih berpikir dia memilikinya. Tapi sekarang kamu berhenti muncul seperti biasanya. Kamu tidak mengejar, kamu tidak menyukai postingan, kamu tidak membuatnya mudah lagi, dan dia merasakannya. Dia mungkin tidak menunjukkannya langsung, tapi sesuatu sedang terjadi di dalam otaknya. Sebuah kekosongan baru saja terbuka. Dan sekarang dia mencoba mengisinya. Selamat datang di penarikan diri, diam-diam. Ini adalah di mana energimu menjadi obat paling berbahaya karena kamu tidak marah. Kamu tidak menghilang tanpa kabar begitu saja. Kamu hanya bergeser menjauh, dan dengan melakukan itu, kamu membalikkan dinamika kekuatan tanpa satu kata pun. Mengapa ini berhasil? Rincian psikologi. Otak laki-laki dirancang untuk kontras. Dia tidak memperhatikan sifat menuntut pacarnya sampai dia mengalami jarak darimu. Dia tidak menyadari energi pacarnya menguras tenaga sampai dia ingat betapa ringannya dia merasa bersamamu. Dia tidak mengenali betapa bosannya dia sampai kamu berhenti muncul. Ini disebut efek perbandingan. Otak emosional membandingkan bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan bagaimana rasanya berada di dekat seseorang. Jadi saat kehadiranmu menjadi sebuah kenangan, bukan jaminan, pikirannya mulai melakukan pekerjaan itu untukmu. Apa yang dilakukan kebanyakan wanita yang menghancurkan efek ini. Disinilah 90% wanita merusaknya. Mereka mulai menarik diri, tetapi masih memeriksa cerita media sosialnya. Mereka berhenti mengirim pesan, tetapi masih tidak sengaja menyukai postingannya. Mereka mengaku sudah selesai, tetapi mengawasi setiap gerakannya. Itu bukan penarikan diri, itu berpura-pura melepaskan sambil masih memberi makan egonya di latar belakang. Dan percayalah, pria bisa merasakannya. Jika kamu ingin ini berhasil, penarikan dirimu harus nyata, bersih, dan tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada permainan, hanya menghilang dengan anggun dari radar emosionalnya. Dan saat itulah pertanyaan dimulai. Mengapa dia berhenti? Apakah aku mengacaukan sesuatu? Apakah dia melihat orang lain? Mengapa aku begitu peduli? Dia berputar-putar, dan kamu belum mengucapkan sepatah kata pun. Lingkaran obsesi dimulai. Saat kehadiranmu memudar, dampakmu meningkat. Mengapa? Karena kamu meninggalkannya dengan energi emosional yang belum selesai. Itulah hal yang terus berputar di kepalanya. Sebuah tawa, sebuah tatapan, momen koneksi. Cara kamu tidak mengejar. Tiba-tiba, kamu ada di mana-mana dalam pikirannya. Dan pacarnya, dia ada di sana. Tentu, tapi sekarang dia terasa berbeda. Lebih menuntut, lebih berisik, lebih berat. Dia tidak ingin menyakitinya, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai menolak energinya. Dia mulai menarik diri secara emosional. Pacarnya merasakannya. Pacarnya mulai mencoba lebih keras. Dia menjadi kesal. Dia mulai lebih merindukanmu. Kamu tidak mengambilnya. Kamu hanya menciptakan kekosongan yang tidak bisa dia isi kembali. Cara menarik diri tanpa kehilangan kekuatan. Inilah seni menarik diri. Kamu tidak menghilang. Kamu melepaskan keterlibatan. Ada perbedaannya. Kamu muncul, tapi dengan energi emosional yang lebih sedikit. Kamu membalas, tapi dengan kehangatan yang tertunda. Kamu sopan tapi tidak lagi berinvestasi. Kamu terlihat tapi tidak tersedia. Kamu memberi cukup untuk menjaga ingatanmu, tetap hidup tapi tidak pernah cukup untuk memuaskannya. Beginilah obsesi lahir. Pesan 3 kata gunakan dengan hati-hati. Katakanlah dia menghubungi. Dia merasakan pergeseran itu. Dia ingin menarikmu kembali sedikit saja. Dia mengirim hai orang asing atau lagi mikirin kamu. Jangan jatuh ke dalam perangkap, aku juga merindukanmu. Kamu ingin mendekat cukup untuk memberi makan lingkaran itu, lalu menghilang lagi. Inilah balasanmu. Kamu baik sekarang. Itu saja. 3 kata. Tidak ada emoji, tidak ada kehangatan, tidak ada tindak lanjut. Itu melucuti senjata, netral secara emosional, dan itu mengisyaratkan satu hal. Aku sudah melangkah maju secara emosional. Kamu tidak lagi mempengaruhiku. Otaknya panik, dan boom, dia kembali ke dalam lingkaran. Sekarang dialah yang mencari tanda-tanda. Sekarang dialah yang membaca makna di balik segalanya. Sekarang dia bertanya-tanya, apakah dia kehilanganmu ke orang lain? Kamu bukan lagi rencana cadangan. Kamu telah menjadi bagian yang hilang. Apa yang harus dilakukan jika dia belum menghubungi? Jangan panik.
keheningan itu bekerja untuk keuntunganmu. Inilah yang terjadi secara internal. Dia memperhatikan perbedaannya. Dia memindai interaksi masa lalunya denganmu. Dia mulai membenci betapa nyamannya hal-hal terasa dengan pacarnya. Dia menyadari bahwa kehadiranmu terasa seperti kemungkinan dan sekarang itu hilang. Biarkan dia duduk dalam ketidaknyamanan itu. Disitulah pertumbuhan dan kerinduan hidup. Mengapa penarikan diri diam-diam berhasil? Itu mengaktifkan kelangkaan. Kamu bukan lagi sesuatu yang pasti. Itu memicu kontras. Dia melihat perbedaan emosional antara kamu dan pacarnya. Itu mengganggu kebiasaan dopamin. Kamu bukan lagi perbaikan yang mudah. Itu menciptakan lingkaran mental. Dia mulai mengidealkan apa yang hilang darinya. Ini adalah salah satu pemicu emosional paling mematikan karena tidak memancing pertahanannya. Itu melewati logika. Itu langsung menuju kerinduan. Dan begitu kerinduan itu dimulai, itu hanya akan tumbuh. Efek pemutaran ulang. Bagaimana menjadi satu-satunya yang tidak bisa dia berhenti pikirkan. Pria tidak mengejar siapa yang ada di depan mereka. Mereka mengejar siapa yang meninggalkan mereka. Ini adalah cara menjadikan nostalgia sebagai senjata. Jadi, dia mulai mengidealkanmu dan membenci pasangannya. Mari perjelas satu hal, jarak tidak menghapusmu, itu memperkuatmu. Jika sesi pertama menciptakan kekosongan, maka inilah yang mengisinya denganmu. Bukan versi dirimu yang nyata, berantakan, dan sehari-hari. Versi ideal dan tinggi yang hidup di kepalanya sekarang. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin baik versi itu jadinya. Selamat datang di efek pemutaran ulang, di mana kamu berhenti menjadi wanita yang dia kenal dan mulai menjadi wanita yang dia ingat. Bagaimana efek pemutaran ulang bekerja? Psikologinya, setiap pria memiliki arsip mental tentang wanita yang lolos. Bukan karena mereka yang paling cantik, bukan karena mereka yang paling cocok, tapi karena cerita dengan mereka tidak pernah tertutup sepenuhnya. Cerita yang belum selesai menjadi obsesi. Mengapa? Karena otak mendambakan penutupan, dan ketika tidak bisa mendapatkannya, otak mulai berputar. Apa yang terjadi? Apa yang aku lewatkan? Apakah dia benar-benar menginginkanku? Ini adalah gravitasi emosional, dan ini tepatnya di mana kamu ingin berada. Karena begitu dia mulai memutar ulang kenangan bersamamu, dia tidak membandingkan fakta, dia membandingkan perasaan, dan perasaan itu sekarang bisa kamu kendalikan bobot emosional yang dibawanya. Bagaimana menjadi puncak emosional? Pikirkan kembali setiap momen yang kamu bagikan dengannya. Tawa yang membuatnya terkejut. Cara kamu menantangnya dengan main-main. Cara kamu membuatnya merasa dilihat, bukan dipuji, bukan dikejar, tapi dimengerti. Sekarang, bayangkan dia memutar ulang momen itu saat dia bersama pacarnya. Suara pacarnya mulai mengganggunya. Rutinitas pacarnya terasa basi. Dia mulai memperhatikan pacarnya tidak membuatnya bersemangat dengan cara yang sama. Itu adalah efek kontras yang bekerja lagi. Tapi sekarang kamu tidak hanya absen. Kamu diromantisasi. Dia tidak menginginkanmu. Dia menginginkan versi dirimu yang diedit ingatannya menjadi kesempurnaan. Dan tebak apa? Versi itu lebih kuat daripada dirimu di kehidupan nyata. Cara menanam pemicu pemutaran ulang tanpa kontak. Kamu tidak perlu mengirim pesan padanya. Kamu bahkan tidak perlu menyebut namanya. Kamu hanya perlu mengaktifkan jangkar nostalgia. 1. Posting sesuatu yang ambigu secara emosional. Tidak seksi, tidak jelas, hanya bermuatan rasa. Contoh, matahari terbenam yang murung dengan tulisan, beberapa momen tidak butuh kesempatan kedua. Foto buram dari malam keluar tanpa konteks. Lirik lagu yang terasa sedikit terlalu tepat. Apa yang dilakukan ini? Ini memaksa pikirannya untuk menafsirkan, untuk mengisi kekosongan. Dan ketika dia ingin mengisi kekosongan, itu berarti dia berinvestasi. 2. Referensikan momen bersama secara tidak langsung. Ini tidak berarti menandai atau memberi isyarat. Ini berarti memposting atau melakukan sesuatu yang mencerminkan kenangan masa lalu. Contoh, mengunjungi kedai kopi yang sama, mengenakan warna atau gaya yang pernah dia puji, membagikan kutipan dari film yang kalian tertawakan bersama. Itu terasa seperti pesan pribadi yang tidak seharusnya dia lihat, dan sekarang dia menghidupkannya kembali entah dia mau atau tidak. Apa yang harus dihindari yang mematahkan mantra? Posting berlebihan. Misteri menguap ketika kamu membanjiri beranda media sosialnya. Foto pancingan nafsu, itu memprovokasi nafsu, bukan kerinduan.
Kamu menginginkan ingatan emosional, bukan umpan seksual. Penargetan yang jelas. Jika terasa seperti itu, untuknya dia akan menolak. Biarkan terasa seperti kamu sudah melangkah maju dan bahwa dia tidak seharusnya memikirkanmu karena pikiran terlarang menempel lebih keras. Dan jika dia merasa seperti dia tidak seharusnya peduli, dia akan semakin peduli celah urusan yang belum selesai. Disinilah hal-hal menjadi menarik. Ketika dia memikirkanmu, dia tidak merasakan penolakan. Dia merasakan potensi yang tidak pernah terrealisasi. Bagaimana jika kita mencoba? Bagaimana jika aku tidak tetap bersamanya? Mengapa aku masih memikirkannya? Monolog batin itu kamu yang menempati ruang nyata di alam bawah sadarnya. Dan setiap kali pacarnya melakukan sesuatu yang terasa rutin, kamu menjadi lebih mistis. Setiap pertengkaran yang mereka miliki, setiap momen yang tidak pas, setiap interaksi yang kering, semuanya memperbesar ketidakhadiranmu. Wanita itu mencoba menahannya, tapi hatinya perlahan menyelinap pergi menuju kenangan tentangmu yang terus menjadi lebih manis. Cara memperkuat pemutaran ulang. Jika dia menghubungi sekarang, tetaplah tinggi secara emosional. Tidak ada agresif pasif, tidak ada sarkasme, tidak ada energi kemana saja kamu. Kamu adalah wanita yang dia ingat, bukan yang butuh penutupan. Bicara lebih sedikit, tersenyum lebih banyak. Jaga misteri tetap hidup. Jika kalian bertemu atau berinteraksi di kehidupan nyata, lakukan ini. Jadilah hangat, tapi acuh tak acuh. Dengarkan lebih banyak daripada kamu berbicara. Jatuhkan satu lonjakan emosional, sebuah pujian, sentuhan, seringai, lalu menghilang lagi. Satu momen itu akan bergema lebih keras daripada apapun yang bisa diberikan pacarnya selama 24 jam. Mengapa? Efek pemutaran ulang bekerja, kenangan berevolusi, dan kamu mengendalikan narasinya sekarang. Nostalgia emosional mengalahkan logika setiap saat. Misteri ditambah, ketidakhadiran sama dengan obsesi romantis. Semakin sedikit kamu menjelaskan, semakin dia menulis ulang, dan dia akan menulis ulang dirimu menjadi kesempurnaan. Pergeseran terakhir, ketika dia memilihmu dan bagaimana membuatnya bertahan, dia akan menghubungi, dia akan mengaku. Tapi jika kamu merespons dengan cara yang salah, dia akan langsung kembali ke pacarnya. Inilah naskah yang tepat untuk memastikan dia tidak pernah goyah lagi. Itu terjadi tiba-tiba setelah semua keheningan, jarak, ketegangan yang tenang. Kamu mendapat pesan itu. Hei, lagi mikirin kamu. Aku kangen ngobrol sama kamu. Aku baru sadar betapa asyiknya sama kamu sampai sekarang. Dan pada saat itu, nalurimu adalah untuk bergegas masuk, untuk mengatakan semua yang telah kamu tahan, untuk mengaku, menjelaskan, mengklaim kembali apa yang hampir menjadi milikmu. Jangan, karena fase terakhir ini adalah yang paling berbahaya. Jika kamu merespons seperti versi lama dirimu, orang yang ingin dipilih, dia akan merasakannya, dan dia akan kehilangan rasa hormat, kehilangan ketegangan, mundur kembali ke keamanan dari apa yang akrab. Tapi jika kamu memegang kerangka emosional yang tepat, kamu akan memicu sesuatu yang permanen. Apa yang terjadi di pikirannya sekarang? Sekarang, dia sudah terlepas secara emosional dari pacarnya. Meromantisasi kamu melalui efek pemutaran ulang, mulai mempertanyakan mengapa dia bertahan begitu lama sejak awal. Tapi inilah kebenarannya. Bahkan ketika seorang pria pergi, sebagian dari dirinya masih takut kehilangan kendali. Dia ingin kembali padamu, tapi dengan syaratnya sendiri, dengan keamanan, dengan ego yang utuh. Jika kamu bergegas masuk dengan terlalu banyak kehangatan, terlalu banyak validasi, terlalu banyak ketersediaan, dia secara tidak sadar berpikir, oh, aku masih memilikinya, dan pengejaran itu mati lagi. Jadi sebaliknya, kamu harus menjadi apa yang akhirnya bisa dia miliki, tapi hanya jika dia mendapatkannya dengan usaha. Memperkenalkan kerangka yang tak tergoyahkan. Ini adalah postur psikologis yang mengatakan, kamu mungkin memiliki akses ke aku lagi, tapi kamu tidak memilikiku lagi. Dan satu-satunya cara dia mendapatkan akses itu adalah dengan naik ke standarmu. Inilah cara memegang kerangka itu. 1. Jangan berikan dia penutupan emosional dulu. Dia ingin tahu kamu masih berinvestasi secara emosional. Jangan biarkan dia tahu. Ketika dia berkata, aku merindukanmu, balas dengan, aku tidak terlalu memikirkan masa lalu lagi. Halus, menghancurkan. Sekarang dia merasa tertinggal, mengejar, penasaran. 2. Atur nada baru untuk cara kamu berbicara. Jadilah tenang,
hangat, tapi sedikit berjarak. Biarkan getaranmu mengatakan kamu terbuka, tapi tidak lagi menunggu. Ketegangan itu, itulah kekuatan, dan dia akan mendekat untuk menutupnya. 3. Jangan terima remah-remah. Tetapkan standar. Jika dia ingin bertemu, buat itu sungguh-sungguh, bukan santai. Katakan, ayo jangan lakukan hal kirim pesan yang tidak jelas. Jika ini nyata, ini layak mendapatkan kejelasan. Kamu baru saja meletakkan bola di lapangannya tanpa memohon, menjelaskan, atau memberi berlebihan. Perangkap pengakuan dan cara membalikannya. Dia mungkin mengatakan sesuatu yang emosional. Aku membuat kesalahan. Kamu ada di pikiranku. Aku seharusnya meninggalkannya lebih cepat. Ini adalah perangkapnya. Merespons dengan emosi, alih-alih presisi. Dia perlu merasa bahwa bersamamu sekarang bukanlah pengulangan. Ini adalah kenaikan level. Cobalah ini sebagai gantinya. Sungguh gila betapa banyak hal berubah ketika kamu berhenti mengejar apa yang tidak tepat untukmu. Kamu tidak menyerang pacarnya. Kamu tidak memohon padanya. Kamu hanya memegang kebenaran. Dan sekarang dia melihatmu sebagai wanita dewasa yang mengerti. Itu tak tertahankan. Timbal balik yang tertunda. Obsesi yang langgeng. Disinilah kebanyakan wanita mengacaukan akhir cerita. Dia memberi sedikit dan mereka memberikan segalanya kembali. Sebaliknya, kamu menggunakan timbal balik yang tertunda. Jika dia terbuka secara emosional, kamu tersenyum. Tapi jangan langsung menyamainya. Jika dia bilang dia ingin melihatmu, kamu bilang, mungkin. Aku tidak yakin, apakah ini waktu yang tepat. Biarkan ketegangan bernapas. Dia akan merasa seperti dia harus memenangkanmu, bukan hanya kembali padamu. Dan ketika seorang pria merasa seperti dia harus mendapatkanmu dengan usaha, bahkan setelah semua sejarah itu, saat itulah dia berkomitmen dengan bangga, bukan rasa bersalah. Kapan harus pergi? Ya, masih menjadi pilihan. Jika dia membatalkan janji, mengirim sinyal campuran, mengatakan dia butuh waktu, jangan berdebat, jangan menjelaskan, jangan menunggu, katakan ini, aku peduli padamu. Tapi aku tidak tertarik untuk meninjau kembali energi yang setengah hati. Jaga diri baik-baik. Pergi, bersungguh-sungguhlah, dan jangan pernah mengejar. Satu kalimat itu akan bergema lebih keras daripada permohonan atau emosi apapun yang pernah ada. Itu mengatakan, aku adalah hadiahnya selama ini. Kamu baru menyadarinya terlambat. Inilah rekap kami tentang cara membuatnya bertahan. Jangan runtuhkan misteri bahkan ketika dia muncul. Pegang kerangka yang tak tergoyahkan. Kamu terbuka, tapi tidak putus asa. Biarkan dia berinvestasi dulu, lalu samakan. Respons. Jangan bereaksi. Jika dia tersandung lagi, berjalanlah dengan anggun, bukan kepahitan. Ini bukan tentang hukuman. Ini tentang mempertahankan hal yang menariknya kepadamu lagi, harga dirimu. Karena ketika kamu menjadi wanita yang tidak perlu dipilih, saat itulah dia memilihmu sepenuhnya. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang penguasaan. Memahami psikologi pria memberimu kebebasan. Kebebasan dari mengejar, dari membuktikan, dari memberi berlebihan. Kamu sekarang memegang kekuatan diam yang tidak pernah ditemukan kebanyakan wanita. Kemampuan untuk menggeser kesetiaan emosionalnya tanpa pernah memohon untuk itu. Dia akan meninggalkan wanita itu, bukan karena kamu meminta, tapi karena dia akhirnya merasakan apa yang tidak pernah bisa diberikan wanita itu padanya. Tantangan untuk mendapatkanmu dan ketakutan kehilanganmu.